Halo semuanya para penggemar serial drama India Lava dan Kusa. Di video kali ini, saya akan membahas sinopsis Lava dan Kusa. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik subscribe-nya terlebih dahulu. Pada episode kali ini, di istana orang-orang sibuk menghiasi istana. Rama bertanya, kapan kita merayakan hari raya seperti ini? Kausalya mengatakan, pada saat Sinta mengandung. Rama sedih mendengarnya. Laksamana mengatakan Lava dan Kusa telah berhasil. Kita harus senang. Sekali lagi perayaan akan kembali ke Ayodhya. Rama pun tersenyum. Kemudian penjaga datang dan mengatakan orang-orang bertengkar berdasarkan kasta. Rama mengatakan panggil semua orang ke istana. Rama bertanya kepada orang-orang apa alasan kebencian mereka. Laki-laki itu berkata, kami tahu bahwa kau melakukan yang benar untuk meninggalkan Sinta. Kami tidak berpikir kami melakukan kesalahan untuk membatasi perempuan. Lelaki adalah kepala keluarga. Lava dan Kusa menentang pemikiran kami. Kami berharap mereka berdua pergi. Pria itu mengatakan tidak. Lava dan Kusa tidak bisa pergi dari sini. Para pria lalu berdebat. Rama berkata tenang, kau berpikir itu salah. Kau berpikir pemikiran kami benar. Lava dan Kusa adalah pemikiran baru. Mereka berdua bukan masyarakat. Mereka ingin melihat semua orang bebas. Jadi aku memintamu untuk tidak berpikir salah dan mendengarkan Ramayana. Kehidupan pribadiku tidak berhubungan dengan masalah ini. Pria itu berkata kami siap mendengarkan Ramayana. Jika mereka gagal membuktikan kemurnian Sinta, maka Lava dan Kusa mengatakan kami akan menanggung hukuman. Pria itu berkata kamu akan diberikan hukuman mati jika kamu gagal. Rama meminta mereka untuk diam. Bagaimana mereka bisa mengatakan ini? Pria itu mengatakan mereka akan pantas dihukum. Kau juga mendukung mereka. Rama bilang aku sedang bersama Ayodhya. Aku ingin memikirkan kebaikan semua orang. Pria itu berkata, buatlah mereka keluar dari Ayodhya untuk kebaikan semua orang. Itu akan menjadi keputusanmu. Kirim mereka pergi. Rama berkata baik. Jika kau berpikir bahwa Ayodhya akan memiliki kedamaian tanpa mengetahui tentang Ramayana, maka tidak akan ada cerita Ramayana di sini. Tidak ada yang akan berbicara tentang kemurnian Sinta. Buat pengaturan untuk mengirim Lava dan Kusa kembali. Lalu Rama menangis. Satrugna, Lava dan Kusa datang ke Rama. Rama bertanya mengapa kamu datang. Lava mengatakan kami datang untuk berbicara denganmu tentang keputusanmu. Kami ingin izinmu. Rama mengatakan kau telah mendengar pola pikir orang-orang. Apa yang mereka inginkan adalah hukuman mati. Aku tidak punya hak untuk mempertaruhkan hidupmu. Lava dan Kusa mengatakan kamu memiliki hak karena kamu adalah ayah kami. Rama dan Satrugna terkejut. Lava membuat alasan dan mengatakan, kamu telah mengatakan ini sebelumnya, bahwa raja adalah seperti ayah. Rama menangis. Kusa mengatakan jangan khawatir, kami telah mempersiapkan diri untuk hari ini. Kusa mengatakan, kita harus melakukan ini. Ini tentang pengorbanan Sinta. Akankah kamu mengizinkan kami? Lalu Rama kembali ke Sabha. Dia mengatakan ini jarang terjadi, bahwa raja mengubah keputusannya. Aku akan mengubah keputusanku dan mengizinkan Lava dan Kusa untuk menyanyikan kisah Ramayana. Mereka akan menyanyikan peraja tentang kemurnian Sinta. Pria itu berkata baik, kau dapat mengubah keputusanmu, tetapi kami teguh pada keputusan kami. Apa yang ingin kau katakan tentang hasil dari tantangan? Lava mengatakan, kami menerima tantangan itu. Kusa mengatakan, jika kami gagal, maka kami akan menerima hukumanmu. Semua orang kaget. Di sisi lain, Sinta melihat cuaca berangin.
Dia mengatakan ini adalah awal dari akhir, fase terakhir. Aku memberkati putra-putraku. Nilai-nilai Rama akan selalu melindungi mereka. Lava dan Kusa duduk menyanyikan Ramayana. Rama melihat semua orang berkumpul. Rama meminta mereka untuk mendengar Ramayana. Dia meminta Lava dan Kusa untuk memulai. Kemudian Lava dan Kusa mulai bernyanyi. Kisah balik menunjukkan Meghanada meminta Rahwana untuk mengizinkannya membunuh musuh kali ini. Rahwana memintanya untuk membuktikan namanya benar, pergi dan bunuh musuh. Meghanada lalu pergi. Pertempuran berlanjut. Meghanada datang ke sana dan menyerang. Dia lalu tertawa. Laksamana mengatakan hanya ada satu jawaban, yaitu Brahmastra. Dia berdoa lalu kemudian membidiknya. Rama menghentikannya dan mengatakan, "Kamu tidak bisa menggunakan Brahmastra. Itu akan membunuh musuh dan yang lainnya juga. Kendalikan amarahmu dan tunjukkan pada para asur tentang kesabaran dan keberanian kita." Lalu Laksamana menahan Brahmastra kembali. Pertempuran Laksamana dan Meghanada berlanjut. Meghanada menciptakan ilusi. Laksamana menjadi bingung. Meghanada datang kepadanya dan menusuk punggungnya. Rama dan semua orang terkejut. Laksamana pun jatuh. Rama berteriak Laksamana. Kemudian Rama bertanya pada Laksamana, apa yang terjadi padanya? Wibisana mengatakan senjata itu sangat kuat. Laksamana terluka. Dia akan meninggalkan hidupnya. Rama berkata, "Tidak, ini tidak bisa terjadi." Wibisana bilang, "Aku tahu tabib, Susaid." Dia bercerita tentang tabib. Lalu Hanuman pergi untuk mendapatkan tabib. Dia pergi menemui tabib dan memintanya datang untuk menyembuhkan Laksamana. Susaid memeriksa Laksamana dan mengatakan itu akan sulit untuk menyelamatkannya. Ramuan yang dibutuhkan tempatnya terlalu jauh, sulit untuk mendapatkannya di sini. Hanuman bertanya di mana aku bisa mendapatkan ramuan Sanjivani. Tabib mengatakan kamu akan mendapatkan tanamannya di Himalaya. Kamu harus sampai di sana pada malam hari, karena ramuan itu bersinar di malam hari. Lalu Hanuman datang ke Himalaya. Dia mencari ramuan Sanjivani. Dia menyebut nama Rama. Dia melihat banyak tumbuhan bersinar. Dia pun bingung. Dia bilang, "Aku tidak bisa mengecewakan Rama. Aku harus menggunakan kekuatan fisikku." Lalu dia pun mengangkat gunung dan terbang. Tabib bilang, "Aku harap Hanuman segera mendapatkan ramuan itu." Semua orang terkejut melihat Hanuman membawa gunung. Dia mengatakan, "Tabib, aku tidak bisa membedakan yang mana Sanjivani, jadi aku mendapatkan seluruh gunung." Lalu tabib mencari Sanjivani dan mengatakan, "Ini ada di sini. Ini adalah ramuan Sanjivani." Lalu dia mengambil ramuan dan menyembuhkan Laksamana. Laksamana membuka mata dan melihat Rama. Laksamana lalu memeluknya. Cerita pun berakhir. Laksamana memeluk Hanuman. Mereka lalu tersenyum. Lava dan Kusa melanjutkan dan menceritakan tentang Kumkaran. Rahwana berteriak Kumkaran. Lalu Kumkaran memasuki medan perang. Dia membunuh anggota Vanarsena. Rama menembakkan panah padanya dan memenggal kepalanya. Rahwana pun berteriak. Semua orang melihatnya. Meghanada datang ke sana lagi dan menciptakan ilusi untuk menipu Laksamana. Laksamana membidik Meghanada. Meghanada menghilang dan mengubah tempat. Laksamana menutup mata dan mendengar tawa Meghanada. Laksamana lalu memenggal Meghanada. Rama melihatnya. Lalu Rahwana bersiap-siap untuk pertempuran. Dia mengambil busurnya. Dia menyelesaikan tilak dan kemudian pergi. Wajah Rama bersinar. Dia mengambil busurnya dan berdoa. Rahwana membawa pasukannya. Rama lalu menembakkan panah di udara.
Dia menciptakan gempa bumi. Rahwana melihat tanah bergetar. Sinta melihat Rahwana pergi untuk pertempuran. Dia mengatakan ini adalah awal dari pertempuran terkait dengan Dharma. Rahwana datang ke medan pertempuran dan meminta Rama untuk datang ke depan. Rahwana telah datang. Rama datang ke sana dengan pasukannya. Rahwana mengatakan, kamu tidak bisa menyakitiku karena Mahadev telah memberkati aku dengan Amrit. Rama dan semua orang melihat. Rahwana mengatakan, kamu tidak akan dapat bertahan di depanku. Jadi lupakan mimpi untuk mengalahkanku dan mengambil Sinta kembali. Rama mengatakan itu melawan Dharma untuk merebut istri seseorang. Mahadev akan mendapatkan tak berdaya untuk meninggalkanmu. Berpikir ini adalah peringatan terakhirku. Kembalikan istriku kepadaku. Rama mengatakan banyak Vanar yang tidak bersalah dan Asur telah mati dalam pertempuran ini. Kau harus menghentikan ini sekarang. Rahwana mengatakan tidak, sudah terlambat sekarang. Aku telah kehilangan banyak saudara-saudaraku hingga putra-putraku. Akan ada pembalasan sekarang. Bersiap-siaplah untuk pertempuran. Sekian untuk sinopsis hari ini. Saksikan keseruan Lava dan Kusa hanya di Antv. Sampai jumpa di sinopsis berikutnya.